dalam Yesus pasti bisa melaksanakan yang aku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus pasti bisa. Ke-15 Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 ya, nanti sampai 58 ya, tapi di sini saya tulis 45 sampai 57. Sudah ketemu? Ya, kalau tidak jelas bisa dibuka handphonenya, kalau sudah jelas bisa lihat di depan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa Bapak Ibu? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Beberapa minggu lalu Pak Ale udah kasih firman tentang menang, menjadi seorang pemenang yang mengalahkan dari segala macam masalah. Sudah diuraikan luar biasa. Dan saat kita akan belajar Bapak Ibu tentang kita, saya harap semua boleh mengerti, memahami bahwa kita manusia ada dua, semua kita akan mati, siapapun mereka, kaya, miskin, ganteng, jelek, lurus, keriting, gemuk, kurus, tinggi, pendek, orang bule atau orang Indonesia. Saya dari bule Bapak. Orang bule. Hujan. Semua manusia pasti mengalami kematian tubuh, sehat atau sakit bisa gitu. Semua kita, siapapun kita, ya, semua itu ditakdirkan pasti mati. Mati karena kecelakaan, mati karena jatuh, mati karena sakit, mati karena kekenyangan. Ada yang mati karena kekenyangan ya? Ada vlogger dari Thailand, mukbang. Ada nonton Bapak Ibu di YouTube ya? Dia suka bikin vlog makan. Wah. Jadi pasti mati. Waktu Tuhan turun Adam dan Hawa itu hidup kekal Bapak Ibu. Tak ada kematian awalnya. Hidup bersama dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Karena dosa mereka dia mati. Dan semua manusia mati juga. Yesus datang dunia, mati juga. Cuma 3 hari dia Nah ini Bapak Ibu. Ada kedua, kematian kekal. Dalam kitab Wahyu, semua orang percaya nanti, semua manusia akan yang mati dibangkitkan. Bapak Ibu, orang yang percaya dengan Tuhan dia akan naik ke surga. Tapi orang yang tidak percaya pada Tuhan akan mengalami kematian kedua, yaitu maut di dalam neraka selama-lamanya. Itu kematian kekal, kematian kedua, Bapak. Nah, Yesus datang pembebasan kita dari kematian kekal. Yang setuju katakan amin. Yang ngantuk katakan amin. Yesus datang untuk membebaskan kita dari kematian kekal. Saudara, saya harap semua memahami hal ini. Jadi siapapun saudara sebagai anak Tuhan, engkau punya pengharapan yang kekal. Sama seperti oleh satu pelenggaran semua orang beroleh ini siapa? Siapa satu orang ini Bapak Ibu?
Siapa? Adam. Ya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman karena apa? Adam tidak taat tentang soal buah yang pengertiannya yang baik dan yang jahat. Hanya satu pelanggaran itu semua manusia berada dalam penghukuman, Bapak Ibu. Semua manusia. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk siapa satu orang ini? Yesus. Klik lagi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini karena si Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Yesus datang dalam dunia bukan hanya membebaskan kita dari kematian kekal, tapi menjadikan saudara orang benar. Dengar baik Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan penghakiman dari iblis. Sok-sokan ke gereja, sok-sokan melayani. Kau aja seperti itu. Ingat baik Bapak Ibu, yang membebaskan saudara itu Yesus, bukan pendetamu, bukan saudaramu, bukan tetanggamu, bukan adikmu, bukan kakakmu, bukan mertua, bukan menantu, tapi Yesus. Di sini tidak ada yang kudus, di sini tidak ada yang suci, termasuk saya. Tapi oleh Yesus kita dibenarkan. 15. Di sini tidak ada. Roma 5 ayat 15. Kita bisa baca sama-sama ayat ini. Kitab Roma 5 ayat 15. Roma pasal 5 ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ini ya. Roma 5 ayat 15. 1, 2, 3. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar oleh kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang yang karena satu orang, yaitu siapa? Jadi pelanggaran Adam itu sangat fatal. Semua mengalami kematian, ya, semua mengalami kematian. Tapi oleh karena ketaatan Yesus, ingat, karena oleh ketaatan Yesus, ya, oleh karena ketaatan Yesus, Bapak Ibu, siap kita boleh menerima kasih karunia, ya, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena siapa? Satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Mari Bapak Ibu,
Semua kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Roti yang kau pegang sebagai lambang tubuh Yesus, Bapak Ibu, yang telah terpecah-pecah buat kita. Engkau lihat penderitaan dia buat kita, Bapak Ibu. Betapa sangat menderita ketika tubuhnya dicambuk. Tubuh tidak berdosa, tapi dibuat berdosa oleh karena kita, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Jika ada sesuatu yang tidak benar, Engkau ampuni kami. Jika ada hati yang mengganja, Engkau ampuni kami Tuhan. Layakkan kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Setelah itu yang mengucap syukur atasnya, yang mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan ala persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mencawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atas ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya.